Jadi duduknya antum berdua hari ini sebetulnya pengulangan sejarah. Beliau kan tinggalnya di Pambusuan dulu. Tapi kok kenapa justru beliau dimakamkan di Campalagian di Masjid Raya itu, di dalam masjid? Mungkin. Oh, coba ada ceritanya mungkin Alif gimana itu? Jadi, gimana perang kakeknya Alif dulu itu? Yang saya dengar itu Ustadz waktu itu, waktu beliau meninggal Pohon Toa itu, orang-orang Pambusuang sama Karama itu minta bahwa beliau harus dimakamkan di Pambusuang atau di Karama. Tapi waktu itu, jadi kalau kita masuk ke fikih, Ihyaul Amwat itu biasanya kan menghidupkan tanah yang sudah mati. Iya. Jadi mungkin kalau kita menebak Imam Suyuti ini menamakan kitabnya Ihyaul Mayyit karena mungkin di zaman beliau sudah banyak juga orang-orang yang kecintaan sama Habib itu sudah ini muram, sudah kurang. Makanya beliau seakan-akan mengambil judul Ihyaul Mayyit bi Fadhail Ahlil Bait untuk menghidupkan kembali bagaimana orang-orang bisa mengenal kecintaan kepada Habaib. Ya, karena jangan sampai ada yang merasa bangga dengan Al-Abtosnya, dengan As-Segafnya, dengan Al-Idrusnya. Tapi dia tidak sadar orang yang pertama kali digelari Al-Abtos, As-Segaf, itu mereka semua berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah. Ya, sekarang ada yang begitu bangsanya Al-Abtos, As-Segaf, tapi ternyata jauh dari thariqah kakeknya. Itu jangan sampai kita salah dalam melihat tokoh. Ya, kata Sayyidina Ali, "I'rifin nas bil haq, wala ta'rifil haq bin nas." Ya, ketahuilah kebenaran itu, jangan ketahui kebenaran dari manusia. Tapi kenalilah manusia dengan kebenaran. Ya, sekarang kan dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail dzalika alladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qail taraktu fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa itsarati ahla baiti. Sahabat-sahabat jamaah YouTube ya, dimanapun Anda berada, saya tidak menyebut Facebook ya, karena sekarang saya tidak punya Facebook sudah hampir 1 bulan, sehingga cukup saya mengatakan jamaah YouTube ya sekalian dimanapun Anda berada, termasuk jamaah Instagramia dimanapun Anda berada, karena saya sekarang di sana bukan lagi di Facebook. Siang hari ini setelah dijamu makan oleh tuan rumah Sahibul Bait, saya berada di Desa Panyampa, tetangga dengan desa kampung saya, Desa Parape. Di belakang ini adalah tambak udang. Kalau kita tidak ingin menyebutnya peternakan udang. Bersama 2 narasumber yang sudah hadir di tempat ini, narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Al-Habib Hasan bin Sahal Jamalulail. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Dan yang kedua adalah putra dari pemilik rumah ini, kediaman ini, Uang Hasanuddin Majid dan Ibu Hajah
Puang Rosmahar yang juga sangat terkenal di Facebook. Apa kabar ini, Habib? Alhamdulillah Siang hari ini, alhamdulillah. sehat. Boleh tahu nih aktivitas Habib tadi ini kalau nggak salah habis ngajar ya Ya, ngajar di pondok di Salafiyah Parape. Parape. Selain aktivitas ngajar di Parape, aktivitas lain di mana, Bu? Kalau boleh tahu. Mengajar di pondok pesantren Al-Fatihah. Hah? Jadi ada pesantren yang namanya pondok pesantren Al-Fatihah. Gimana itu, Bib? Saya baru Ada dengar di itu. daerah Mapili. Oh, Ya, Mapili. pondoknya Puang Ampak. Oh, Iya. Pondok Pesantren Al-Fatihah. Ya, sekarang masih proses pendaftaran ya di kabupaten. Ya. Saya juga nanti mau bangun pondok pesantren, alhamdulillah. Kan ada Al-Fatihah tahu. Andi Alif, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitas tadi pagi Untuk pagi tadi libur Ustaz. Nggak Oh, ada libur kegiatan. bisa dijepit aja tuh. Di samping ngajar, Andi Alif aktivitasnya di mana? Kalau untuk saat ini Ustaz, sekarang lagi mendirikan sekolah Arab Sekolah Arab. di Penyampai ini. Oh, itulah yang disebut dengan Yayasan Al-Mujahadah ya? Untuk saat ini masih bentuk Majelis Al-Mujahadah, Ustaz. Belum berbentuk yayasan. Cuma sampingannya kita menuju ke situ, kita pembentukan dulu sekolah Arab. Di samping itu ngajar, taklim, Ya. Andi Alif juga mahasiswa di mana ini? Ya, sekarang mahasiswa di Mahat Ali Al-Latifiyah Oh Arab. ya, salah satu jadi mahasiswa ya. Sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah sudah semester 4. Semester 4. Nanti lanjutnya di pelaminan ya, Bib. Oke. Alif, riwayat pendidikan setelah SD kemana dulu itu? Setelah SD langsung SD di ke Panyampa ya? SD-nya di Impres Bonde, Ustaz. Oh, di Impres Bonde. 036 Impres Bonde. Oh iya, setelah itu ke... Setelah itu sambil SD sambil ngaji di pondok waktu itu 2011. Oh, jadi Sudah belum selesai SD. di SD sudah ngaji Sudah ngaji di pondok. sanawiyah di Pondok Parape. Pondok, kemudian aliyahnya pendidikan dinia formal, PDF. Alhamdulillah lanjut Mahat di Ali. Mahat Ali. Oke, saya ke Habib dulu nih. Saya juga mau tahu sedikit. Nah, di samping aktivitas ngajar di Pondok Pesantren Parape, kemudian ngajar juga di Pondok Pesantren Basmala tadi ya. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Al-Fatihah Basmala. Kan ada juga pasti taklim-taklimnya ya di luar banyak. Saya juga mau tahu ini, Bib. Habib dulu mondoknya di mana ini? Ya. Coba bisa cerita nih. Dulu saya termasuk salah satu yang terlambat mondok istilahnya itu ya. Iya. Karena saya SD di 07 sudah tadi, kemudian SMP di SMP 1 Wono, Iya. aliyahnya di Madrasah Aliyah di Man Lampak. Oh iya. Nanti setelah di Man Lampak itu barulah dapat petunjuk ya, dapat hidayah untuk mondok Oh jadi tapi sanawiyahnya di mana? di SMP 1. SMP 1 Wono. Wono. Iya. Oh, baru setelah itu ke Baru dari Man Lampak, setelah tamat dari Man, awalnya itu orang tua suruh kuliah di Polwali. Waktu itu KDDI masih ada, di Unasman waktu Unasman, itu. ya. Cuman karena saya sering baca majalah, termasuk majalah Al-Kisah itu waktu itu, ada cita-cita mau ke Hadramut, ke Yaman. Jadi di antara wasilahnya itu perantaranya lah lewat Darul Dakwah di Bangil Pasuruan, atau dikenal pesantren Dalwas seperti itu. Jadi tamat aliyah baru ke sana. Jadi tapi kan belajar itu kan tidak mesti harus formal ya. Ya, kan umumnya seperti itu, karena saya ke sana itu yang masuk kelas 4 ibtidak waktu itu teman-teman itu kecil-kecil.
Iya. Termasuk hanya saya yang umurnya itu apa anak kuliahan seperti itu. Jadi Habib sama dengan anak kecil belajarnya pertama. Nah itu. Tapi ada hikmahnya karena temannya anak kecil, akhirnya saya termotivasi untuk apa belajar betul-betul. Akhirnya dapat peringkat 1, akhirnya loncat. Nah, loncat di kelas 2 Sanawi. Karena iya. belajarnya terpaksa karena temannya anak kecil semua, karena malu gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah bisa peringkat 1, loncat ke 2 Sanawi. Jadi saya itu 4 ibtidak, kelas terakhir ibtidak, kemudian 1 Sanawi, 2 Sanawi. Jadi 1 Sanawi tidak sempat apa? Tidak masuk 1 Sanawi tapi langsung masuk 2 Sanawi. Nah, kalau di kelas 2 Sanawi itu sudah umurnya ya sudah sebaya lah. Besar-besar. Tapi di perguruan tingginya sempat selesai. Tetap lanjut itu. Artinya saya 4 ibtidak tetap lanjut semester 1. Semester 1, semester 2 lanjut terus. Sama kelas dengan Yazid ya? Oh enggak, Yazid belum datang waktu itu. Oh, berarti kita duluan. Ya. Jadi berapa tahun semua itu? Ada sekitar 8 tahun. 8 tahun. Ya. Coba dari dulu pada saat sesudah SD. Tapi Nah, itulah rekayasa Tuhan. Takdirnya ternyata terlambat mondok. Jadi sebetulnya salah orang kalau kemudian mengatakan, ini saya sudah besar ini tidak mau masuk mondok. Ini buktinya Habib Hasan ternyata setelah aliyahnya justru baru mondok. Kalau Alif tadi kan dari tamat SD. Jauhnya itu SD sama aliyah 6 6 tahun bedanya. Oke, saya ke Alif ini. Ada tuan rumah di belakang ini. Alif, saya tahu bahwa rumah ini sepertinya menjadi tempat persinggahan para habaib. Alhamdulillah. Baik yang kegiatan yang sifatnya formal maupun tidak formal, di rumah besar ini selalu hadir para habaib, entah habaib yang mungkin lokalan di Sulawesi Barat maupun habaib yang datang dari Jawa. Bisa cerita nih Bib, Liv. ya termasuk tentu bukan hanya dari Alif tapi pasti dari keluarga besar Kuang. Apa sih sebetulnya melatar belakangi? Silakan Dik. Ya alhamdulillah Ustaz, pada awalnya itu Ya. awal-awal Al-Fakir ini mengenal zuriyah Nabi, ketika itu mau mondok di Al-Bahjah waktu itu, mau mondok Ramadan maksudnya. Iya, anjur Ramadan. Waktu itu kan di pondok lagi libur, kemudian tidak ada kegiatan, kita mau ambil kesempatan untuk belajar sama Buya Yahya minimal sebulan gitu. Jadi waktu itu ada jalur hidayah, kita diperkenalkan dengan sosok habaib juga di Mandar. Ya di Al-Bahjah itu ya? Bukan Ustadz, masih di sini waktu itu. Masih di sini. Cuma ada sosok habaib yang memfasilitasi kami menuju Al-Bahjah saat itu, yaitu Habib Ja'far bin Ali Al-Attos. Beliau yang pertama kali mensupport kami dan selalu memberikan isyarat untuk proses masuk ke Al-Bahjah sehingga kami dimudahkan di sana. Dan di samping itu beliau sering men-share kepada kami ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu termasuk dalam hal ini. Dan ini merupakan sebuah kesyukuran bagi kami. Dari proses itu melibatkan juga kan pasti orang tua ya. Iya. Orang tua. Sering sekali. Yang paling terakhir ini datang siapa di sini? Yang terakhir kali Ustaz, Habib Husain bin Usman Al-Hamid dari Makassar. Yang pernah lagi yang datang siapa? Yang luar Sulawesi Barat? Habib Husain juga bin Ahmad Al-Hamid. Sebelumnya juga ada Habib Muhsin Al-Hasni. Oh, iya. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf Bangil. Kalau Habib yang di sebelah kan hampir beliau sudah jadi tuan rumah saat ini. Coba. Bib Hasan ini. Saya ke beliau dulu. Saya terus terang ini Bib dari dulu sering bertanya di kepala saya. Habaib yang ada di
Sulawesi Barat, di Polman lah, di Pulau Mandar ini. Yang saya tahu itu ngumpulnya di Pambusuang. Kan Habib itu kalau nggak salah kan rumah orang tua kan di Pambusuang. Meskipun sekarang tinggal di Wono, tapi asalnya itu di sana. Nah, coba cerita Habib. Mungkin ada cerita dari buyutnya ya, karena beliau ini adalah generasi keempat dari Al-Alama Al-Habib Hasan Alwi bin Sahal Jamalullail. Coba mungkin bisa diceritakan. Ya, dari sejarah itu Habib Alwi bin Abdullah bin Husain bin Sahal. Jadi atau yang biasa dikenal Puang Toa itu. Ya. Ya. Puang Toa itu ya kalau di bahasa Arab itu Syebeh. Syebeh itu yang tua ya. Karena umurnya itu hampir 100, jadi 99 umur beliau. Jadi beliau lahir di Berapa umurnya? 99. Oh, hampir 100. Hampir 100. Jadi beliau awalnya itu lahir di Jawa Tengah, di Lasem, di Pati Lasem. Uminya itu bangsanya Al-Munawwar. Mungkin masih satu jalur sama Said Agil Al-Munawwar, pernah jadi Menteri Agama itu. Jadi ketika beliau sudah dari Yaman sekolah, beliau kembali ke Indonesia dan dakwah di Sumbawa, di daerah Nusa Tenggara Barat. Akhirnya ketemu dengan Pelaut Mandar. Jadi Pelaut Mandar ini kan terkenal melaut ke berbagai daerah, diantara di Sumbawa itu. Diantaranya di Sumbawa. Pelaut Mandar ini ikut pengajian beliau dan akhirnya sempat cerita tentang Mandar dan akhirnya beliau tertarik ke Mandar. Nah, beliau pertama kali sampai di daerah Manjopai di Karama itu. Oh, berarti melalui jalur laut ya, bukan dari Selat Makassar ya. Berarti dari Sumbawa langsung ke Karama, Teluk Mandar. Ya. Iya. Di Manjopai beliau sempat berkeluarga sama dengan anak bangsawan. Ada Kanna Cora kalau tidak salah namanya itu. Jadi sempat beliau punya anak perempuan. Ya, jadi punya anak yang keturunan Maradi ya. Kemudian pindah ke Pambusuang. Menikah dengan salah satu anak pelaut itu yang menjemput beliau dari Sumbawa. Kalau tidak salah namanya Puak Padang. Akhirnya beliau punya anak, diantaranya itu yang Said Hasan Polero. Iya. Yang makamnya ada di Lero. Nah, jadi kalau Puang Toa kan makamnya di Campelagian, di Masjid Raya Campelagian ya. Ya. Jadi anaknya beliau yang dari istri Pambusuang itulah diantaranya Polero. Nah, Said Hasan. Kakek langsung saya, abahnya abah. Jadi beliau itu punya di Sumbawa sudah punya 4 istri, mungkin dicerai sampai di sini. Berapa istri tadi? 4 kalau di Sumbawa. Ya, saya cuma tanya aja. Di sini menikah lagi, mungkin sudah cerai yang di Sumbawa itu, menikah lagi di sini di Manjopai 1, kemudian di Pambusuang 1, di Campelagian 1. Oh, ada 1 juga. Ada lagi. Menikah lagi, lahirlah diantaranya itu. Tapi yang di Campa ada keturunan. Ya, ada. Namanya Said Husain, itulah yang terkenal dengan Capuang. Oh iya. Ya, beliau juga termasuk kiai di daerah Bonde itu, terkenal dengan Capuang. Ustaz Rustam tahu itu. Oh iya. Beliau sampai tempat belajar kalau tidak salah itu. Jadi kenapa lebih banyak keturunannya tinggal di Pambusuang? Iya. Itu saya pernah dapat cerita dari Ustaz Syahid itu. Iya. Waktu acara Maulid. Jadi habaib dulu itu kenapa lebih memilih Pambusuang untuk tempat tinggal ya? Tempat tinggal karena di Pambusuang itu diantara sebabnya ya. Masyarakat Pambusuang itu ada punya kebiasaan ketika dia kaget atau kagum dengan sesuatu, dia itu menyebutkan nama Muhammad. Nah, jadi ketika ada orang jatuh dari pohon, dia bilang Muhammad. Seperti itu. Akhirnya habaib ini melihat seperti itu. Oh, bagus ini kebiasaannya. Nah, ternyata masyarakat itu pecinta Muhammad. Wah, ini bagus dijadikan tempat tinggal di sini. Nah, kata beliau seperti itu. Di antara sebabnya kenapa? Salah satu sebab. Ya, salah satu sebab kenapa para habaib betah tinggal di Pambusuang. Karena kalau kita keliling Pulau Mandar ini, mulai dari ujung Paku sampai ujung Katiting, 16 kecamatan memang. Yang paling banyak habaibnya itu syarifahnya. Bahkan banyak kecamatan yang tidak punya habaib. Jadi berkah Pambusuang ini ya, dan berkahnya juga kita bisa, Habib hari ini bisa mengajar di Parape dan kita bisa duduk bersama.
Alip. Kita Alip lagi nih. Itu kan tadi cerita tentang perjalanannya nih, sehingga Alip bersama dengan keluarga besarnya hari ini, rumah ini sering dikunjungi oleh habaib. Tentu kan pasti ada alasan lain nih. Ya, saya mau tahu dari sisi alasan belakang syar'inya, belakang syar'inya, atau syar'i dulu ya? Oh, Terserah Ustaz. Begini, terakhir nanti syar'inya mungkin. Bagaimana dalil-dalil yang menopang tentang kecintaan kita terhadap para habaib. Ini sebetulnya duduknya berdua Habib Hasan ini dengan Di Alip. Ini sepertinya mengulang sejarah ratusan tahun silam. Antum kan generasi keempat dari Tuang Toa ya. Ini juga Alip generasi keempat dari Dainapeti atau Raja Arwannya Tomadiu. Itu dikenal luas itu kalau di kesejarahan di Campalagian. Coba Ali pasti pernah dengar ceritanya. Coba cerita dulu. Jadi saya pernah dengar Ustadz. Iya. Beliau salah satu Habibana bilang kalau Al-Fakir bertemu dengan Habib Hasan ini bukan sesuatu yang asing. Masya Allah. Karena kakek saya dulu Dainapeti itu termasuk sezaman dengan kakeknya beliau Habib Pontowa itu. Jadi kata beliau kalau saya dengan Habib Hasan itu bukan hal asing lagi. Begitu. Wafatnya beliau tahun berapa? Yang saya tahu itu beliau kelahiran Lasem 1853. Berarti ya abad 18. Tapi kalau tidak salah beliau ini wafat itu di awal abad 19. Kalau tidak salah. Itu ceritanya seperti apa itu, Lip? Ketika beliau mau dimakamkan. Kan beliau kan tinggalnya di Pambusuan dulu. Tapi kok kenapa justru beliau dimakamkan di Campalagian di Masjid Raya itu, di dalam masjid? Mungkin. Oh, coba ada ceritanya mungkin Alip gimana itu? Jadi, gimana perang kakeknya Alip dulu itu? Yang saya dengar itu Ustaz waktu beliau meninggal Pontowa itu, orang-orang Pambusuang sama Karama itu minta bahwa beliau harus dimakamkan di Pambusuang atau di Karama. Tapi waktu itu karena Dainapeti ini salah satu pemangku adat yang berpengaruh di Campalagian, yaitu sebagai arwang, beliau yang memutuskan. Jadi beliau bilang Pontowa ini wafatnya di Kampung Masigi, artinya di Campalagian. Jadi di mana beliau wafat, maka di situ. Itu sabdanya sabdanya Dainapeti ya. Di mana meninggal beliau, maka di situ juga harus dimakamkan. Meskipun mungkin lamanya tinggal di Pambusuang. Karena orang Pambusuang mau ngambil. Tapi dipertahankan oleh Dainapeti. Dainapeti juga ini, Bib, kalau saya tidak salah, disebut sebagai arwah mesuk ya. Arwah mesuk. Itu maksudnya apa itu, Lip? Ya, yang saya tahu saat waktu itu beliau keluar dari ini. Keluar dari tita kerajaan, keluar dari pemangku adat. Pemangku adat, dan digantikan sama ipar, kalau tidak salah iparnya beliau. Ya mungkin salah satu yang saya dengar Ustadz ini dari Habibana juga, Ja'far biasa cerita, salah satu alasannya itu karena sedikit demi sedikit mendalami agama. Itu bukti betul-betul beliau mencintai habaib gitu, sampai mempertahankan bahwa makam seorang Dain Toa ini, Puan Toa ini harus dimakamkan di Campalagian. Itu tergambar. Jadi duduknya antum berdua hari ini sebetulnya pengulangan sejarah. Saya masih ke Alip ini. Coba kasih Lip sedikit ini, wejangan nih. Bagaimana tatapan syariat yang Alip ketahui dan yakini, dalil-dalil yang menopang bagaimana kita harus mencintai habaib. Ya, silakan. Ya, salah satunya Ustaz yang pernah Al-Fakir baca itu ada salah satu karangan Imam Suyuti yang mana beliau menamakan kitabnya dengan Ihyaul Mayyit.
Jadi kalau kita masuk ke fikih, ihyaul amwat itu biasanya kan menghidupkan tanah yang sudah mati. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kalau kita menebak Imam Suyuti ini menamakan kitabnya Ihyaul Mayyit karena mungkin di zaman beliau sudah banyak juga orang-orang yang kecintaan sama Habaib itu sudah ini muram, sudah kurang. Makanya beliau seakan-akan mengambil judul Ihyaul Mayyit bi Fadhail Ahlil Bait untuk menghidupkan kembali bagaimana orang-orang bisa mengenal kecintaan kepada Habaib. Ya mungkin salah satu dalilnya tadi Ustaz waktu Ustaz Di membuka awal ya, sengaja saya tampilkan itu. Kulla as'alukum alaihi ajra itu Hadis illa muttafaq mawaddah alaih. fil qurba. Dalam kitab beliau termasuk ditafsiri yaitu kurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dilandaskan dengan hadis kata Rasulullah, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi. Cintailah Allah karena Allah memberikan kalian nikmat-nikmatnya. Wahibbuni lihubbillah. Iya, iya. Cintailah saya karena kecintaan kepada Allah. Wa ahibbu ahli baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena mencintaiku. Jadi secara tidak langsung kalau kita mungkin mencintai ahlul bait, itu kita mencintai Rasulullah SAW. Gitu. Boleh enggak milih-milih mencintai para habaib? Kalau di sini Maksudnya Ustaz, ini yang saya suka nih, ini saya boleh enggak itu? Ada Dalam- tipe-tipe tertentu misalnya ini boleh enggak itu? Sesuai selera. Masih sesuai selera, boleh enggak itu? Lip? dalam hal ini Ustaz, Rasulullah tidak mengatakan cintailah Iya. cucuku yang alim, Iya. cintailah cucuku yang soleh, yang baik dan sebagainya. Iya. Tapi di sini mutlak keturunan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi mungkin di luar kalau misal ada habaib yang mungkin keluar dari torikoh datuk-datuk mereka, ya mungkin kalau jalannya kita kalau Kenapa anunya, ada habaib tadi? Kenapa? kalau misal ada yang misal habaib yang misal keluar dari akidah Oke. dari datuk mereka, ya mungkin kita tidak boleh mengikuti, tapi kalau soal kecintaan tetap kita mencintai beliau. Memang ada habaib begitu. Banyak. Oke. Jadi oke, yang jelas tidak boleh pilih kasih ya. Iya, kalau soal Siapapun yang kecintaan. duriatnya jelas karena keturunan habaib ini sangat terjaga ya. Sangat terjaga, bahkan mereka itu punya sertifikat terlembaga, ada paspornya Bibi. Ya, jelas nasabnya kemana, sehingga tidak bisa memang diragukan. Yang saya tahu juga nih Bib ya, yang saya tahu nih, dan mungkin banyak orang yang ya mungkin hanya sedikit yang tahu. Ya. Kalau Imam Lapeo sendiri ya, Allahu yarham, Haji Muhammad Thohir itu namanya itu kan sebetulnya adalah nama yang diberikan oleh kakek antum, Ya. buyut antum. Jadi bukan itu nama Aslinya. aslinya dulu, karena Imam Lapeo ini adalah murid dari Al-Allamah Habib Hasan Abdullah bin Habib Alwi. Sahal bin Alwi bin Ya. Sahal ini. Itu gimana coba cerita sampai Tentang Imam Lapeo itu? ya diantara kan ke dalam sejarah kan memang gurunya memang lebih kan banyak juga ya. Di antara salah satu gurunya beliau ya Wang Toa itu. Bahkan pernah suatu waktu beliau disuruh kholwat. Jadi beberapa murid beberapa murid Watoa itu disuruh kholwat di suatu tempat. Ternyata yang berhasil itu hanya Imam Lapio itu. Akhirnya kata beliau, engkau sekarang sudah bisa mendapatkan ilmu zahir, ilmu batin, dan kita bersaudara dunia akhirat. Nah itu kata Imam antara Lapeo dengan- Watoa dengan Imam Lapio. Karena satu-satunya murid yang berhasil melalui ujian dari gurunya itu ya hanya Imam Lapio itu. Tapi yang di Mandar ini kan yang paling terkenal itu Imam Lapeo. ya semata apa kata salaf itu kam min masyhurin bibarakatil mastur. Ya, mungkin salah satunya seperti ini. Yang paling masyhur kita di Mandar kan Imam Lapio. Cuman gurunya ya mastur di masjid Bonde itu. Iya, benar. Bahkan ketika ada orang ziarah Iya, Masjid Bonde itu pun benar. yang dia ziarahi ya kiai-kiai yang di Iya. samping kanan kirinya. Yang di tengahnya itu pun ya Padahal di betul-betul situ mastur. ada seorang al-allamah Hmm. yang guru daripada
Kiai Haji Muhammad Tauhir Imam Lapeo, tapi banyak orang yang kemudian bukan lupa, tapi mungkin tidak tahu, tidak tahu. Ya, saya akan sertakan nanti videonya dalam gambarnya dalam video ini, insya Allah. Jadi tadi memang ada begitu yang keluar dari thariqah kakek-kakeknya banyak ya. Jadi kalau thariqah Alawiyah itu ya tetap sama seperti kita yang di pesantren Salafiyah Parapet bermadhabkan Syafi'iyah dan akidahnya Asy'ari Maturidi. Selain itu ada juga beberapa Habaib yang melenceng, ada yang beraliran Syiah, ada pun Wahabi pun ada. Ada juga. Kalau Habib ke Syiah kan agak wajar lah. Biasa lah ya. Ini ternyata ada kan menyambung ya. Ada Habaib yang masuk ke Wahabi. Wahabi kan bisa dikatakan anti dengan Habaib. Ada. Bahkan dia sekarang menjadi dosen di Stiba Makassar. Ya, ada keluarga saya tuh Segaf bangsanya. Dia sekarang menjadi dosen di Stiba. Jenggotnya panjang. Kalau menghadapi begitu, Lip bagaimana itu? Saya kurang berani ngomong. Ya itu tadi Ustaz, artinya tetap mahabbahnya kita tetap kepada beliau karena beliau ini dzurriyyah Rasulullah. Tidak bisa kita mengatakan karena dia jalannya lain lantas kita benci, tidak. Tapi untuk jalannya beliau tidak kita ikuti. Tetap kita ikut sama habaib yang masyhurnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dikatakan Habibana tadi. Biarlah sesama habaib sendiri ya. Iya yang mengurus. Kalau kita ini ada awal ya cukuplah kita jadi penonton saja. Tapi yang jelas dalam hati tetap harus ada hati dalam mengarahkan umat. Ya, menjaga umat. Oh iya. Kita mengarahkan umat agar tidak mengikuti yang salah gitu. Iya. Tapi jangan ada benci dalam hati ya. Jangan ada. Oke, terakhir ini fase terakhir. Saya minta closing statement dari masing-masing. Kita apa Alif duluan aja lah. Tanya. Oke, silakan. Dari APP. Ini pesannya kepada masyarakat secara umum, baik habaib maupun akhwal. Ya. Oh ya. Oke, silakan. Lihat kamera. Pesan pertama tentang para habaib, ya. Dikatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu ketika ada seorang sayyid atau syarifah yang keluar dari jalur kakek-kakeknya, itu dikatakan al-aq. Al-aq itu apa? Orang yang durhaka kepada kakek-kakeknya. Ya, karena jangan sampai ada yang merasa bangga dengan al-abtosnya, dengan as-segafnya, dengan al-idrusnya. Tapi dia tidak sadar orang yang pertama kali digelari al-abtos, as-segaf, itu mereka semua berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah. Ya, sekarang ada yang begitu bangsanya al-abtos, as-segaf, tapi ternyata jauh dari thariqah kakek-kakeknya. Itu jangan sampai kita salah dalam melihat tokoh. Ya, kata Sayyidina Ali, "I'rifin nas bil haq, wala ta'rifil haq bin nas." Ya, ketahuilah kebenaran itu, jangan ketahui kebenaran dari manusia, tapi kenalilah manusia dengan kebenaran. Ya, sekarang kan dibalik. Orang-orang mengetahui kebenaran karena seorang ini melakukan, jadi dianggap benar. Padahal tidak semua seperti itu. Harus dikembalikan ke kitab-kitab para ulama. Ya. Untuk selain habaib, akhwal. Yang akhwal. Kenapa dikatakan akhwal? Ya, karena khol itu akhwal itu jamak dari akhwal itu jamak dari khol, ya, saudaranya ibu. Itu panggilan yang sangat mulia itu. Ya, jadi selain sayyid kami anggap sebagai paman-paman kami. Ya, akhwaluna, paman-paman kami. Keberadaan habaib itu sebagai ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian itu kan ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Maka untuk menghadapi para habaib itu tetap harus dikembalikan ke ajaran para ulama, bagaimana kita berhadapan dengan para habaib, semua yang dijelaskan tadi di alif. Ya, jangan sampai kita fanatik kepada seorang habib, ternyata habibnya bertentangan dengan thariqah kakek-kakeknya. Dan juga bagaimana sikap para akhwal kepada habaib itu betul-betul harus dipelajari sehingga tidak masuk orang-orang yang tidak lulus ujian. Jadi betul-betul harus menerima ujian itu dan mempelajari bagaimana cara agar bisa lolos dari
ujian tanpa itu. pilih kasih. Ya, tanpa pilih kasih. pilih cinta. Ada habaib yang sholat, yang tidak sholat, semuanya tetap harus belajar bagaimana menghargai, menghormati mereka. Yang alim maupun yang tidak Ya, alim harus. yang alim, yang penjual parfum, yang menjual di pasar misalnya kan, ya jangan sampai ada perasaan beda-bedakan. Oh, kalau alim baru dihormati, yang tidak alim dikucilkan. Nah, itulah ujian bagi yang selain habaib. Ya, mungkin. Saya ke Alif nih. Tidak usah ke habaib kesannya ya, ke akwal saja ya. Iya, kita tidak ada jalan kalau gitu. Takut kita. Andi Alif juga ini punya punya sanad yang dari sisi kebangsawanan ya, dari sisi darahnya juga sebetulnya itu juga punya power, kekuatan yang kuat. Silakan. Jadi sebenarnya dalam menjelaskan Fadhail Ahlul Bait ini, sebenarnya kalau habaib yang menjelaskan kayaknya kurang cocok, Ustaz. Iya. Karena kenapa? Akan dianggap orang yang misal mau dimuliakan. Harusnya ini tugasnya para ustadz, mungkin para dai yang bukan habaib, untuk menjelaskan tentang kemuliaan para habaib. Karena jujur, Ustaz, saya sendiri kadang kalau melihat habaib yang menjelaskan kemuliaan habaib, di satu sisi saya bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena beliau menyampaikan sesuatu yang kami wajib lakukan, seperti mencintai Ahlul Bait. Tapi di satu sisi saya ada rasa bersedih, karena harusnya ini tugas kita ini yang awal untuk menjelaskan kemuliaan para habaib. Karena di satu sisi kalau beliau yang menjelaskan, akan ada tudingan dari orang-orang bahwa ini mau dimuliakan, ini minta dihormati dan begitu. Karena dalam kasus kecintaan ini ya, ini adalah kewajiban kita, sebagaimana juga di dalam hadis itu, alimu auladakum ala salasi khisal. Ajarilah anak-anak kalian untuk 3 perkara. Hubbi nabiikum, yaitu mencintai nabi, wa hubbi ahli baiti nabiikum, yaitu mencintai keluarga nabi, wa qiraatil Quran, dan mengaji Al-Quran itu. Jadi ya di samping ya itu mungkin yang bisa kami. Luar biasa, makasih Bib ini sudah Alif sudah berbagi cerita dan ilmu di majelis ini, di tempat ini, di rumah besar yang dimuliakan ini. Semoga ini bisa menjadi penambah ilmu, penambah inspirasi bagi Anda semua, khususnya bagi Anda yang sama dengan saya sebagai akhwal, bahwa mencintai habaib jangan sampai kita milih-milih, tetapi kita mencintai habaib itu berdasarkan atas ajaran Nabi, ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran agama ini. Maka pencintaan kita terhadap dzurriyyat Nabi, keturunan Rasulullah SAW, itu memang tanpa harus pandang bulu, apapun kondisinya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.